Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Tentunya di video pembelajaran kali ini saya akan memberikan materi terbaru. Ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit materi terkait pertidaksamaan linier satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas persamaan, nah kalau di sini kita membahas pertidaksamaannya. Jadi yang harus kalian ingat berarti kalau pertidaksamaan kalian akan bertemu dengan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Ya, tentunya di sini dalam bentuk ada linear satu variabel, berarti ada variabel ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear yang memuat nilai mutlak? Di sini kalian hanya bisa menggunakan dua sifat ya. Yang pertama, di mana bila kita bertemu soal nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, berarti di sini X-nya itu dia bentuk nantinya ada variabelnya ya. Bentuk persamaan dan ini tanda tidak sama dengannya. Jadi bisa jadi ini kurang dari sama dengan atau kurang dari. Cara mengerjakannya jika dan hanya jika negatif A kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan A. Jadi kalau bertemu soal, tandanya seperti ini kurang dari atau kurang dari sama dengan ya. Maka kalian tinggal menambahkan saja si angka yang belakang sini di depan ini. Ya, tanda ini juga ditambahkan. Tapi angkanya itu di sini jadi ada negatifnya. Oke. Sementara yang kedua, apabila bertemu nilai mutlak X lebih besar. Nah, ini tandanya lebih besar ya. Lebih besar dari sama dengan atau lebih besar. Jika dan hanya jika X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Jadi untuk yang kedua, ini ada dua kemungkinan. Jadi himpunan penyelesaiannya di X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih besar sama dengan A. Ya, jadi tandanya berlawanan dan angkanya juga berlawanan. Ini A-nya positif mungkin, ini A-nya negatif. Sementara kalau yang ini X-nya diapit oleh kedua angka yang sama, tapi yang ini negatif, ini positif. Seperti itu. Nah, bagaimana cara biar lebih paham? Kita langsung masuk ke contoh. Di sini saya memberikan beberapa contoh. Yang pertama, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 2 lebih kecil sama dengan 3. Ya, lebih kecil sama dengan 3. Oke. Ini mudah sekali ya cara pengerjaannya. Nah, kita lihat tandanya itu lebih kecil sama dengan. Berarti kita menggunakan metode sifat yang pertama ini. Ya, kita gunakan sifat yang pertama ini. Oke, kita tuliskan langsung. Kita punya nilai mutlak dari X kurang dari 2 lebih kecil sama dengan 3. Berarti di sini kan cara pengerjaannya jadi negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A ya. Kita tinggal tambahkan saja. A-nya diganti dengan angka 3 ini. Sini ada 3 kurang dari sama dengan X kurang 2 kurang dari sama dengan 3. Hanya saja 3 yang di sini dia menjadi negatif. Karena sesuai dengan ini ya, negatif. Setelah itu, karena kita ingin mencari nilai X, maka 2 ini harus kita jadikan 0. Di sini 2-nya negatif, biar dia jadi 0 berarti harus ditambah 2 ya. Ketika yang ini dia ditambah 2, maka negatif 3 dan juga 3 harus kalian tambah 2. Berarti di sini kita tuliskan negatif 3 tambah 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 tambah 2 kurang dari sama dengan 3 tambah 2. Biar ini negatif 2 ini jadi 0 ya, makanya ini ditambah 2. Kalau di sininya positif berarti ini kurang 2. Ini juga kurang 2, ini juga kurang 2. Seperti itu. Kita jumlahkan, ini negatif 3 tambah 2 itu hasilnya negatif 1 ya. Kurang dari sama dengan X, karena ini sudah jadi 0, tidak usah ditulis lagi. Kurang dari sama dengan 3 tambah 2, 5. Jadi himpunan penyelesaiannya kita peroleh
negatif 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Oke, selesai. Simple ya. Nah, kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini tandanya lebih besar ya. Oke. Berarti kita menentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X kurang 1 lebih besar dari 4. Nah, kalau lebih besar berarti kalian gunakan sifat yang ini. Ya, ini di sini meskipun lebih besar sama dengan tapi berlaku juga. Berarti ada dua kemungkinan. Kita punya nilai mutlak X kurang 1 lebih besar dari 4. Nah, berarti kita tuliskan X yang ini diganti dengan X min 1. Jadi X min 1 kurang dari, ya karena di sininya lebih besar, berarti sekarang lebih kecil atau kurang dari ya. Min 4, ya karena di sini min A, berarti min 4. Atau X kurang 1 lebih besar dari 4. Ya. Oke, jadi di sini tanda-tanda yang tadi di sini mengikuti di soal ya. Karena kita ingin mencari nilai X saja, maka negatif 1 pindah ruaskan. Yang ini juga pindah ruaskan. Ya, kalau pindah ruas, ya di sini negatif 1 pindah ke sini jadi positif ya. Jadi X lebih kecil negatif 4 tambah 1. Atau X lebih besar 4 tambah 1. Nah, maka kita peroleh X lebih kecil negatif 3. Atau X lebih besar dari 5. Oke. Nah, jadi di sini HP-nya kita peroleh ini X kecil negatif 3 atau X lebih besar dari 5. Ya. Oke, ya, ini bagaimana kalau digambarkan dengan garis bilangan? Jadi kalau dia yang ini, maka kalau digambarkan garis bilangan, ini negatif 1, ini ini 1, negatif 1, dan di sini 5. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu ada di sini. Ini himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau ini tandanya lebih besar, ya, tandanya lebih besar seperti ini, maka ketika kalian menggambarkan, begini, ini ada negatif 3, dan di sini 5. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu ini. Ada ke sini, ini ke arah kiri terus, ini juga ke arah kanan. Nah, ini himpunan penyelesaiannya kalau digambarkan ya. Nah, oke, itu dua contoh pertama. Nah, bagaimana dengan dua contoh berikutnya? Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Ada dua, nah ini dalam nilai mutlak 3X kurang 1 lebih kecil sama dengan 10. Nah ini di depan tanda mutlak ada angkanya lagi. Ini bagaimana cara mengerjakannya? Ya, sama saja. Oke, berarti ini kalau tanda dia lebih kecil, kita pergunakan sifat yang pertama. Jadi ini ada negatif 10 kurang dari sama dengan 2 ini tetap. Nah, di tadi contoh itu kan di si persamaan ini langsung hilang ya tanda mutlaknya. Karena di sini ada angkanya, di depannya itu ada angkanya, kalian pakai tanda kurung. Kurung 3X kurang 1 dikurung lebih kecil sama dengan 10. Oke. Yang pertama kalian operasikan, ini alangkah baiknya adalah kita menghilangkan dulu si 2 yang ada di depan. Caranya adalah, nah ini biar ini tidak 0, ini harus jadi 1 ya, karena ini operasinya kali. 2 kali 3X kurang 1. Berarti ini harus dibagi 2. Ketika yang ini dibagi 2 semuanya, maka ini juga harus dibagi 2. Makanya kita tulis negatif 10 per 2 kurang dari sama dengan 2 kali 3X kurang 1 per 2 kurang dari sama dengan 10 per 2. Yang ini jadi negatif 5. Nah, yang ini kan 2 bagi 2, 1 ya. Kita tinggal punya 3X kurang 1. 3X kurang 1 saja. Kurang dari sama dengan 5. Kemudian sama seperti dua contoh yang contoh nomor 1 tadi. Kita akan hilangkan dulu si 1 ini. Satunya negatif berarti harus ditambah 1. Ini juga tambah 1.
negatif 5 tambah 1 kurang dari sama dengan 3x kurang 1 tambah 1 kurang dari sama dengan 5 tambah 1. Yang ini jadi negatif 4 kurang dari sama dengan 3x kurang dari sama dengan 6. Nah, karena kita butuh x saja, maka 3 ini jadikan 1. Kalau ini kan 3 biar jadi 1 ya dibagi 3 semuanya. Negatif 4 per 3 kurang dari sama dengan 3 bagi 3. X kurang dari sama dengan 6 bagi 3. Oke, yang ini tidak bisa kita bagi, berarti tetap negatif 4 per 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6 bagi 3, 2. Nah, berarti HP-nya itu ini ya, ini langsung jadi HP-nya. Sini saja lah, tidak apa-apa. HP-nya itu sama dengan negatif 4 per 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Kurang dari sama dengan 2. Oke, itu untuk yang nomor 3. Nah, bagaimana dengan nomor 4? Nomor 4, ini setelah ada persamaan di dalam tanda mutlak, dikurangkan lagi ya, ada operasi lagi, dioperasikan dengan suatu bilangan. Nah, ini juga pengerjaannya, lihat dulu tanda ini tandanya lebih besar. Berarti kita kerjakan sesuai dengan sifat yang kedua. Kita punya 2x tambah 3 pakai kurung ya, karena di sini ada operasi lagi, berarti ketika tanda mutlaknya hilang, ini pakai kurung dulu. Kurang 1, lebih kecil dulu ya tadi. Lebih kecil dari negatif 4, atau dalam kurung 2x tambah 3 kurang 1 lebih besar dari 4. Itu cara pengerjaannya. Nah, setelah ini kita kerjakan dulu yang ini biar hilang ya, pindah ruaskan saja ke sini. Ini jadi 2x tambah 3 kurang dari negatif 4 tambah 1 atau 2x tambah 3 lebih besar dari 4 tambah 1. Nah, di sini kita peroleh 2x tambah 3 kurang dari negatif 3 atau satunya lagi berarti 2x tambah 3 lebih besar dari 5. Ya. Oke, setelah itu karena kita ingin mencari nilai X, berarti 3 ini pindah ruas, jadi ini kurang ya, karena di sini tambah berarti jadi kurang, ini juga tambah jadi berpindah jadi kurang ya. Ini 2x kurang dari negatif 3 kurang 3, atau 2x lebih besar 5 tambah 3. 2x lebih kecil, nah ini negatif ketemu negatif ya, ini berarti negatif. Negatif 3 kurang 3 itu bukan 0 ya, tapi negatif 3 kurang 3 itu negatif 6 hasilnya. Atau 2x lebih besar dari 8. Sorry, bukan 8. Ada kekeliruan, maaf. Ya, ini harusnya tambah, kurang ya. Oke, ini 5 kurang 3. Nah, ini jadinya 2. Oke, ini X kurang dari negatif 6 per 2 atau X lebih besar dari 2 per 2. Nah, maka kita peroleh X kurang dari negatif 3 atau X lebih besar dari 1. Oke, ini himpunan penyelesaiannya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi, meskipun di sini bentuk pertidaksamaannya sudah berubah-ubah, tidak sederhana, tapi cara pengerjaannya tetap menggunakan dua sifat yang tadi. Gitu ya. Oke, yang intinya di mana kita harus mencari nilai dari variabel tersebut. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada selain variabel, ya kita pindah ruaskan saja atau jadikan 0 atau jadikan 1. Ya, oke, seperti itu. Ya. Ya, itu adalah penjelasan materi di video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga memberikan wawasan yang baru bagi kalian semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar atau di obrolan. Kita akhiri, sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.